Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sahabatku sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran fikih yang diambil dari kitab Fikih Muyassar. Kita masih di bab tentang fi sholatil jamaah, tentang salat jamaah. Sebelumnya kita telah membahas tentang keutamaan sholat jamaah, hukumnya, serta bagaimana ketika kondisi seorang sudah sholat kemudian ketika mendapati sholat jamaah, apakah dia harus melaksanakan sholat jamaah kembali. Kemudian sebelumnya juga kita telah membahas tentang minimalnya sholat jamaah itu berapa orang. Kemudian bagaimana seorang dianggap sholat jamaah? Apakah ketika memasuki satu rakaat ada dua rakaat? Alhamdulillah kita sudah membahas itu, dan sekarang kita masuk di al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Man ya'duru bitarkil jamaah, yaitu orang yang mendapatkan udur untuk meninggalkan sholat jamaah. Ya'durul muslimu bitarkil jama'ati fil ahwali taliyah. Maka seorang muslim dikatakan memiliki udur apabila ia untuk meninggalkan salat jamaah ketika ia memiliki keadaan di antara, yaitu yang pertama al-maridu maradun yalhaquhu minhu masaqqatun law dhahaba ilal jamaah. Yaitu yang pertama, jika seorang sakit, yang sakit tersebut menyertai darinya sebuah masaqqah, kesulitan, sekiranya ia pergi untuk salat jamaah. Liqaulihi ta'ala laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraj. Yaitu firman Allah Ta'ala, maka tidak ada dosa bagi orang yang buta atau juga seorang yang memiliki lumpuh atau yang semisalnya. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma marada takhallafa anil masjid. Oleh karena Nabi SAW ketika ia sakit, maka beliau pun tidak datang, tidak datang untuk memenuhi sholat jamaah di masjid. Wa qala murru Abu Bakrin wal yusalli bin nas. Oleh karena Nabi SAW pun memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam atau menjadi imam bersama manusia atau bersama para sahabatnya. Waliqaulihi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berdasarkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun qad ulima nifaquhu au maridun. Dan sungguh kami telah melihat diri kami, tidak ada yang meninggalkan dari sholat jamaah kecuali orang yang munafik yang telah diketahui kemunafikannya, atau di antara kami ada yang sakit. Wa kadzalikal khaifu hudusul maradi li'annahu fi ma'nahu. Begitu pula atau khawatir terjadinya rasa sakit li'annahu fi ma'nahu, yang hal itu semisal orang sakit yang memang tidak mampu untuk memenuhi pergi ke masjid untuk sholat jamaah. Kemudian yang kedua, al-mudafi'u ahadul akhbasaini au man
bi hadrati ta'ami muhtajun ilaihi, yaitu seorang yang terhalangi dari dua hajat, ya, atau orang yang lapar, ya, ketika dihadirkan makanan yang ia butuh terhadapnya, ya, sebagaimana hadis dari Aisyah secara marfu, ya, yaitu yang berbunyi la salata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbasaini. Kata beliau, ya, tidak ada salat, ya, ketika dihadirkan makanan, dan tidak pula jika seorang terhalangi dari dua hajat, atau maksudnya adalah menahan kotoran, ya, buang air kecil atau buang air besar. Kemudian yang ketiga, ya, di antara udzur yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu man lahu do'iun yarjuhu, yaitu seorang yang ia memiliki atau ia memiliki sesuatu yang hilang, yang ia berharap kembali barang tersebut. Au yakhafu dia amalihi au qutihi au daruran fihi. Ada seorang yang khawatir kehilangan hartanya atau makanannya, atau ada bahaya padanya yang akan mengganggu atau menyerang makanannya. Ya, sebagaimana hadis, ya, di hadis Ibnu Abbas marfu'an, secara marfu'. Kemudian, ya, yaitu yang berbunyi hadis tersebut dari Ibnu Abbas, man sami'an nida'a falam yamna'hu, ya, minit tibaihi udrun, ya. Kata beliau, Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, dia berkata, ya, siapa saja yang mendengarkan panggilan adzan kemudian tidak ada yang menghalangi dari ia mengikuti sebuah udzur, ya, kemudian para sahabat pun berkata, qalu famal udru ya Rasulullah, ya, apa itu udzur wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW berkata, haufun au maradun, yaitu rasa khawatir, takut atau sakit, ya. Lam yaqbalillahu minhu salata allati shalla, yaitu yang Allah tidak akan menerima darinya salat yang telah ia kerjakan. Wa kada kullu khaifin ala nafsihi au malihi au ahlihi wa waladihi fa innahu ya'duru bitarkil jamaah fa innal khaufa udrun. Begitu pula, ya, setiap kali orang yang khawatir atas dirinya, hartanya atau keluarganya atau anaknya, maka sesungguhnya hal itu termasuk udzur untuk meninggalkan sholat jamaah, karena rasa khawatir termasuk sebuah udzur. Kemudian sahabatku sekalian, ya, di antara perkara yang menjadikan udzur bagi seorang muslim, yaitu yang berikutnya, usulul ada bimatorin wa wahlin wa saljin wa jalidin aw rihin baridatin sadidatin bilailatin matlumatin. Itu ketika terjadi gangguan hujan misalkan, atau lumpur salju atau hujan salju, atau angin yang sangat dingin di malam yang gelap, maka di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul mu'adina, ya, ketika terjadi demikian maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada al-muadzin, idza kanat lailatun baridatun datu matarin yaqulu ala sallu fir rihali, ya, ketika
agar ketika adzan ya Nabi SAW memerintahkan kepada muadzin untuk ditambahkan agar mereka salat di rumahnya. Kemudian di antara udzur ya bagi seorang muslim untuk tidak menghadiri salat jamaah, yang kelima adalah husulul masaqah ya bitawilil imam. Terjadinya kesulitan atau terjadinya masaqah ya yang membuat seorang itu tidak betah salat, itu karena panjangnya surat yang dibacakan oleh imam. Li'anna rajulan shala ma'a Mu'ad. Ya, jadi dahulu terjadi seorang yang salat bersama Mu'ad, summan farada, kemudian ia menyendiri. Fa shalla wahdahu lamma tawwala Mu'adun falam yunkiru alaihi sallallahu alaihi wasallam hina akhbarahu. Ya, kemudian orang tersebut pun menyendiri dan salat sendiri ketika Mu'ad ya memanjangkan suratnya. Kemudian Nabi pun tidak mengingkarinya ketika hal itu dikabarkan kepadanya. Kemudian yang keenam, khaufu fawatir rifqati fis safar. Itu ketika seorang khawatir ya itu ditinggal oleh sahabatnya dalam safar. Hal ini dikarenakan ya seorang ketika terjadi seperti itu, misalkan di dalam safar ia menyibukkan hatinya atau menunggu sholat jamaah, atau dia sedang mengikuti sholat jamaah tersebut, kemudian ia mukhaffatu diain wa fawati rifqatihi, ia khawatir ya ditinggal atau dia kehilangan para sahabatnya, maka hal ini boleh ya ia meninggalkan sholat jamaah. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh yaitu al-khaufu min mauti qaribihi wa huwa ghairu hadiri ma'ahu, yaitu seorang yang khawatir ketika ya dijumpai kerabatnya yang sedang sakaratul maut misalkan, sedangkan ia takut ketika terjadi kematian ia tidak di sampingnya. Ya, ka'an yakuna qaribuhu fi siyakil maut ya. Ya, misalnya ketika kerabatnya atau keluarganya sedang mengalami sakarat, wa habba an yakuna ma'ahu yulaqinuhu syahadah wa nahwa dzalik, atau ia menginginkan agar ia bisa menyertainya, mentalkinkannya ya ketika dia sedang mengalami hal tersebut yaitu sakarat, maka fayu'daru bitarkil jamaah li ajli dzalik, maka orang yang seperti ini mendapatkan udzur untuk meninggalkan salat jamaah karena hal tersebut ya. Kemudian yang berikutnya yaitu yang terakhir yang kedelapan ya, di antara udzur bagi seorang muslim untuk bisa meninggalkan salat jamaah itu mulazamatu gharimi lahu, yaitu ketika ia dikejar oleh orang yang menagih utang. Wala syai'a ma'ahu yaqdihi, ketika tidak ada sesuatu padanya untuk bisa melunasinya. Falahu ya tarakal jamaah ya, maka dia boleh meninggalkan apa? Salat jamaah. Ya. Lima yalhaquhu minal adiyati bimatalibati ya gharimi wa mulazimatuhu iyahu ya, karena ya gangguan menyertainya dan penagih pun mengikutinya senantiasa untuk menagihnya padahal ia tidak memiliki apa sesuatu apapun, maka boleh dia untuk meninggalkan salat jamaah. Demikianlah 8 udzur yang dimiliki oleh seorang muslim ketika dia hendak meninggalkan salat jamaah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.